Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Talibat MG kelas 8 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sampai di pelajaran ke-7 dengan judul pembahasan bab tentang ilmu nujum. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa kerennya itu astrologi ya. Jadi ada dua dalam bahasa keren ya, ilmu yang terkait dengan perbintangan ini. Yang pertama astrologi ini, yang kedua astronomi ya. Apa bedanya? Kalau astrologi ini haram nanti nih, kalau astronomi ini dibolehkan. Astrologi apa itu? Intinya memakai bintang sebagai memprediksi ya. Jadi memakai perbintangan untuk memprediksi apa kejadian-kejadian yang akan terjadi di bumi. Jadi meramal dan sebagainya berdasarkan bintang. Itu namanya astrologi. Zodiak dan sebagainya itu namanya astrologi. Sedangkan astronomi itu adalah ya memakai memprediksi gugusan bintang, bulan demikian ya, kejadian yang ada di langit untuk memprediksi seperti ramalan cuaca dan sebagainya ya, ramalan arah angin dan sebagainya. Jadi beda ramalan dalam tanda kutip. Kalau ini ramalan tentang sesuatu yang akan terjadi, barang hilang atau apa begitu ya, itu astrologi. Kalau astronomi ya, tentang ilmu yang memang bisa diprediksi ya. Paham ya? Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menyebutkan macam-macam ilmu perbintangan. Dua, murid dapat menerangkan tujuan diciptakannya bintang. Lalu yang ketiga, murid dapat membantah orang yang mengatakan bahwa bintang itu memiliki pengaruh terhadap kehidupan dan kematian, kebahagiaan dan juga kesengsaraan. Ya, ini tadi astrologi itu tadi. Taib. Mukaddimah kita baca, di antara bentuk ilmu perbintangan yang ada yang menyatakan bisa mengetahui perkara yang gaib. Ya, jadi ilmu perbintangan yang diharamkan di sini yang sedang kita bahas ini adalah astrologi yang menyatakan bisa mengetahui perkara yang gaib dan meyakini bahwa bintang itu ikut mengatur kejadian di alam semesta. Nah, kalau orang yakin seperti itu, ini hukumnya syirik besar yang kita wajib berhati-hati darinya. Dalilnya apa? Kita lihat ya. Qala al-Bukhari fi sahihi. Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya. Qala Qatadah. Berkata Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, nama lengkapnya ya. Beliau mengatakan, khalaqallahu hadhihin nujuma li thalathin. Allah itu menciptakan bintang ini ya, untuk 3 perkara. Zinatan lis samai, yang pertama sebagai penghias langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan. Ya, di surat Al-Mulk ya, jelas sekali ya. Kemudian wa alamatin yuhtada biha. Lalu yang ketiga, fungsi dari bintang itu adalah sebagai tanda untuk penunjuk arah atau yang semisalnya. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika faqad akhta'a. Maka ya, jadi fungsi bintang itu 3 itu. Siapa yang ta'awwala, lihat, menyatakan tentang bintang, dia mengatakan tentang bintang ghaira dzalika, selain untuk 3 perkara itu, maka sungguh dia telah salah. Paham? Wa adha'a nasibahu, dan dia adha'a nasibahu, menyanyiakan bagiannya dalam agama. Artinya dia tidak mempercayai agama ya. Dia lebih percaya pada perdukunan tersebut ya. Wa takallafa ma la ilma lahu, dan dia membebani diri dengan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmunya. Kurung tutup ya. Jadi ini fungsi bintang ada 3, jelas. Kemudian dalil yang kedua, wa kariha qatadatu ta'alluma manazilil qamari, dan Imam Qatadah memakruhkan untuk mempelajari letak-letak peredaran bulan, manazil ya. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi, dan Ibnu Uyainah juga tidak membolehkan
ya, untuk mempelajari tentang perbintangan ini. Ya. Dzakarahu, ya, Harbun anhuma, disebutkan oleh Imam Al-Harb, ya, Imam Harb ini nama orang ya, dari keduanya, dari guru-gurunya ini ya, Qatadah dan juga Ibnu Uyainah. Warakhasa fi ta'allumil manazili Ahmadu wa Ishaq. Dan sedangkan ada pendapat yang kedua, jadi ini gampangnya begini, ini pendapat pertama, pokoknya mempelajari ilmu tentang bintang itu dilarang. Ini pendapatnya Imam Qatadah dan juga Ibnu Uyainah, paham? Adapun yang kedua, warakhasa fi ta'allumi manazili, ya, membolehkan belajar ilmu tentang kedudukan bintang dan bulan itu Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibnu Rahawai. Ya, ini membolehkan. Tapi bukan astrologi ya yang dibolehkan. Adalah astronomi. Kalau astrologi semua ulama sepakat itu haram, tidak boleh, itu syirik besar. Adapun ya yang sedang dibahas ini kan ilmu kaitannya dengan bintang kan ada dua tadi, ya kan? Nah, yang dibolehkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibnu Rahawai adalah apa? Mempelajari kedudukan bintang dan bulan untuk ya menentukan ramalan cuaca, ya kapan masuknya Ramadan misalkan dan yang semisalnya. Lihat, yang dimaksud dengan manazilul qamar di sini adalah mengetahui kedudukan bulan di setiap malam. Karena bulan itu memiliki posisi yang berbeda setiap malamnya sehingga sempurna 28 posisi. Ya, makanya bulan Hijriah itu kan ada 29 atau 30. Nah, kan ada kelihatan kan kalau di awal bulan bulannya bulan sabitnya kecil, nanti tambah gede, nanti akhirnya tanggal 15 bulat bulan purnama, lalu nanti mengecil lagi sampai menjadi sabit hilang, ya. Nah itu itu yang dinamakan dengan manazilul qamar ini. Nah, mempelajarinya ya niteni kalau bahasa Jawa nih, kemudian kalau bahasa kerennya ya mempelajari ilmu falak untuk menentukan arah angin, musim hujan, ya perpindahan bulan, ini menurut Imam Ahmad dan Ishaq Ibnu Rahawayh dibolehkan, paham? Tetapi menurut Imam Ibnu Qatadah dan juga Ibnu Uyainah tidak boleh, paham ya? Nah, baik, kita baca pokok pembelajaran kita. Yang pertama, ya. Wah, ada tetangga ngomong anaknya, ini saya rekaman pagi-pagi. Baik, saya lanjutkan ya. Macam-macam ilmu perbintangan. Ya. Ilmu perbintangan dibagi menjadi dua. Saya sudah ungkap di atas ya. Yang pertama namanya ilmu ta'thir. Ini yang diistilahkan dengan astrologi. Apa itu? Yaitu berdalil dengan keadaan-keadaan di langit untuk menentukan kejadian-kejadian di bumi. Seperti mengabarkan bahwa siapa yang lahir dalam bintang fulan, maka dia akan bahagia. Ya enggak, seperti zodiak itu. Lahir antara bulan ini sampai ini, begini nanti nasibnya, ramalannya. Ya. Dan siapa yang lahir dalam bintang fulan, maka dia akan sengsara dalam kehidupannya. Ini zodiak yang dimaksud, ya. Maka ini hukumnya, lihat nih, kasih garis bawah nih, syirik akbar yang menghilangkan tauhid. Nah, makanya bahaya sekali itu membaca zodiak, itu bahaya sekali, ya. Karena dalam perkara tersebut terhadap pengakuan mengetahui perkara yang gaib dan bergantungnya hati kepada bintang serta meyakini bintang itu mengatur perkara yang ada di alam semesta. Ngeri toh? Ya, memang itu ilmu yang diajarkan oleh filsafat-filsafat Yunani dengan keyakinan-keyakinan dewa-dewa Yunani, ya. Yang jadi masalah qadarallahu ma syaa fa'al, orang-orang Islam yang tidak paham melu-melu, ya, karena kelihatan keren, ya enggak? Capricorn, terus apa mana itu? Venus bukan ya? Apa itulah pokoknya ya. Nah, itu ternyata haram, paham? Nah, yang kedua ilmu taisir. Lihat, tadi itu taksir, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya nulisnya begini. Ini alif nih ya. Taksir, terus ta, ya, ro. Nah, ini ya, ini ro. Kalau ini taisir, ya. Ta, ya, sin, ya, ro. Ya. Taisir.
Apa artinya? Yaitu berdalil dengan matahari, bulan, bintang untuk menentukan arah kiblat, waktu, arah mata angin, musim cocok tanam. Nah, seperti yang saya ungkapkan juga di atas tadi. Hukumnya bagaimana? Dibolehkan karena membawa kebaikan bagi manusia. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan yang sepakat dengannya. Adapun ya yang di atas tadi yang kita bahas, yang diriwayatkan dari Qatadah dan Ibnu Uyainah rahimahumullah tentang diharamkannya mempelajari ilmu astronomi, yaitu dalam rangka menutup pintu agar tidak mempelajari ilmu astrologi yang diharamkan. Jadi Imam Qatadah dan Ibnu Uyainah itu melarang untuk belajar, pokoknya berhubungan dengan bintang-bintang tidak boleh, ya. Karena untuk apa? Menutup pintu agar tidak belajar astrologi. Paham ya? Jadi ini ada dua bedanya, astrologi dan astronomi. Yang ini boleh, yang ini haram. Paham? Pokok kedua, hikmah dari penciptaan bintang. Allah menciptakan bintang untuk 3 perkara. Kasih garis bawah ya. Yang pertama, hiasan bagi langit dunia. Allah mengatakan walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Ya, dan sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Ya, misbah itu lampu-lampu. Bintang kan kayak di atas kan kayak lampu-lampu kecil, masya Allah, sangat indah sekali ya. Lalu yang kedua, untuk ngelempar setan. Allah mengatakan waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang itu sebagai apa? Alat pelempar setan. Ini kalau lihat bintang jatuh, itu berarti setan sedang dilempar. Bukan, maka tidak boleh melakukan perkara-perkara seperti orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Ngapa? Berdoa katanya. Waliyadzubillah. Itu tidak boleh, itu haram. Itu keyakinan batil. Melihat setan itu, setan baru dilempar. Ya, nah malah ndonga ketemu setan. Waliyadzubillah. Lalu yang ketiga, penciptaan bintang itu adalah sebagai tanda bagi manusia untuk menentukan arah ketika di darat maupun di laut. Allah mengatakan wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan bintang ya, dan Allah menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk jalan mau ke arah mana. Kalau di laut nih kelihatan sekali ya. Dulu saya pernah nyebrang laut ya, kelihatan sekali tuh fungsinya. Ya, tentunya apa? Orang yang memiliki ilmu akan perbintangan itu yang bisa membaca itu arah selatan, itu arah utara dan sebagainya. Tapi ya pembelajaran yang terakhir, yang ketiga, bantahan terhadap orang yang menyelisih perkara tersebut. Siapa yang mengatakan tentang bintang selain dari 3 perkara yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, maka dia telah menyatakan mengetahui ilmu gaib. Ya, jadi bintang itu hanya untuk ini. Kalau ada yang lebih, ada yang mengatakan lebih dari itu, berarti dia ini dia ya menyatakan mengetahui ilmu gaib, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli nujum, pendusta yang menyatakan bahwa bintang itu bisa menunjukkan tentang kematian, kehidupan, bahagia, sengsara, sulit ekonomi ya, dan yang semisalnya. Lahirnya kapan? Oh, bintangnya ini, berarti bulan ini ekonomi lah kayak sulit. Waliyadzubillah, itu tidak boleh, ini haram, ini mengetahui perkara yang gaib namanya ya, mengklaim perkara yang gaib namanya. Nah, sungguh dia telah menyimpang dari jalan kebenaran dan menyanyiakan bagiannya dari agama dan dari semua kebaikan yang menyibukkan, serta menyibukkan diri dengan perkara yang membahayakan dan tidak bermanfaat. Termasuk dalam perkara ini apa yang dikenal oleh sebagian dengan ya pada sebagian majalah dengan nama ramalan bintang, di mana ahli nujum mengatakan bahwa siapa yang lahir pada bintang ini maka dalam minggu ini akan rugi. Siapa yang lahir pada bintang itu maka minggu ini dia akan beruntung, dan yang lainnya dari pernyataan-pernyataan dusta. Semua itu termasuk syirik besar nih, tolong kasih garis bawah ya, karena adanya pengakuan mengetahui ilmu paham ya, sangat ngeri kan ramalan bintang itu ya, dan perkara tersebut termasuk salah satu bentuk sihir dan perdukunan. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk tidak membacanya, meskipun hanya sekedar hiburan, tidak boleh itu. Dan wajib untuk membuang majalah yang telah merusak akidah tersebut, serta memberi nasihat pada yang mengurusi majalah itu. Hal itu dilakukan dalam rangka mengingkari kesyirikan dan menolong tauhid. Paham ya? Jadi ngeri sekali itu ya. Tahap evaluasinya ini dikerjakan ya. Nah, ya lalu dalilnya dihafalkan.
selesai pembelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.